Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Roma Widya Astuti. Saya merupakan salah satu peserta dari program kebimbaan AIUEO. Apa kabar sahabat hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Di sini saya akan melaksanakan tugas video 1, yaitu menjawab dari 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sahabat pahami tentang kata bimba dan dasar lahirnya kata bimba? Penulisan kata bimba sangat istimewa dan karakteristiknya yang sangat unik, yaitu BI menggunakan huruf kecil, MBA menggunakan huruf besar, dan huruf M yang berwarna merah. Adapun penulisan kata bimba, BI bimbingan, M minat, B baca dan belajar, A anak. Dan bimba dapat diartikan sebuah proses membimbing minat belajar pada anak yang bertujuan agar anak memiliki karakteristik minat belajar sejak dini. Dasar pemikiran lahirnya kata bimba, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, arti filosofi adalah filsafat. Filsafat adalah teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Filosofi atau bimba lahir dari tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia itu bukanlah kesuksesan, tapi melainkan untuk mencapai suatu kebahagiaan. Bagaimana cara untuk mencapai suatu kebahagiaan? Yaitu dengan belajar atau menjadi seorang pembelajar. Untuk menumbuhkan karakter minat belajar, caranya melalui proses bimbingan minat belajar yang dirumuskan dari kata BIMBA. Pertanyaan yang kedua, jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajar yang sahabat pahami. Belajar yaitu perasaan yang senang, tentram, bebas dari segala sesuatu yang menyusahkan. Bahagia tidak terwujud hanya dalam hati saja, tetapi bahagia dirasakan oleh manusia secepatnya dan selamanya. Alasan kita harus bahagia karena dengan bahagia kita akan merasakan lebih sukses dari sebelumnya. Agar kita bahagia, itu ada 3 kunci utama, yaitu yang pertama, beriman. Beriman yaitu percaya adanya Allah yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, berbuat baik. Berbuat baik yaitu melakukan sesuatu untuk orang lain tanpa adanya pamrih. Syarat berbuat baik yaitu niat yang tulus dan ikhlas, tanpa ada paksaan dari siapapun. Yang kedua, dibutuhkan orang lain pada saat itu juga. Yang ketiga, belajar. Belajar adalah kegiatan menghubungkan satu hal dengan hal yang lainnya untuk mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik. Konsep pembelajar yaitu kita mengenai konsep pembelajar. Belajar merupakan suatu kunci utama bahagia yang seharusnya mudah dilakukan oleh setiap manusia. Namun kenyataannya ada juga yang sulit untuk belajar. Dan pengertian belajar yaitu kegiatan menghubungkan satu hal dengan hal yang lainnya untuk mengambil hikmah agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Pembelajar akan selalu berusaha mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi agar hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Tujuan belajar yaitu menjadi pribadi yang baik dan bahagia, dapat memahami dan memenuhi hak anak, melatih diri untuk dapat mencari solusi dari setiap permasalahan serta dapat mengambil hikmah dari setiap perbedaan. Karena tidak semua harapan yang kita inginkan dapat sesuai dengan kenyataan yang harus kita jalani. Apa saja yang harus dipahami? Sebagai komunitas bimba AIUEO, kita diarahkan belajar untuk menjadi pembelajar. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sisi intelligent question, seperti memahami karakter anak, lebih kreatif dalam membuat anak tertarik untuk mengikuti kegiatan bermain sambil belajar di kelas dan belajar berkomunikasi yang baik. Yang kedua, sisi emotion question atau EQ, seperti belajar meningkatkan judi tangkap, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli, serta melatih kesabaran untuk mau meningkatkan dan bersedia diingatkan. Yang ketiga, sisi spiritual question atau SQ, seperti belajar tentang ilmu ketuhanan dan keimanan, percaya bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa sehingga kita dapat selalu bersyukur serta hidup hanya bergantung kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan bimba memiliki 7 tahapan belajar. Yang pertama, tahap tahu. Tahu hanya sekedar tahu saja.
atau pernah mendengar, misalnya mendengar kata bimba. Yang kedua, tahap paham. Jika sudah mengerti lebih banyak hal lagi, kita bisa menjelaskannya. Terus yang ketiga, mengaplikasikannya. Apa itu mengaplikasikan? Mengaplikasikan yaitu apa yang sudah dipahami tentang bimba bisa diterapkan minimal kepada diri sendiri terlebih dahulu, setelah itu kepada orang lain. Yang ketiga, tahap menganalisa. Tahap menganalisa yaitu apakah sudah sesuai antara ilmu bimba dengan apa yang sudah kita terapkan. Yang kelima, sintesa. Sintesa yaitu perpaduan atau penggabungan dari yang kita dapatkan dengan apa yang sudah kita yakini dari ilmu bimba. Yang keenam adalah evaluasi, yaitu membandingkan nilai-nilai, ide-ide, metode, dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah tahap sosialisasi. Tahap sosialisasi itu setelah kita paham, kita akan memberikan ilmu itu kepada lingkungan terdekat atau lingkungan yang lebih luas lagi. Manfaat belajar yang pertama adalah kecerdasan intelektual atau EQ-nya meningkat, di mana kemampuan menalar, memecahkan masalah, memahami gagasan, serta kemampuan berbahasa menjadi semakin meningkat. Contohnya yaitu sebagai relawan literasi bimba A-I-U-E-O, kita mempelajari hal-hal teknis yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita melalui peran masing-masing. Misalnya, seorang kepala unit belajar mengenai laporan-laporan unit, mempelajari tentang paradigma bimba, metode bimba, sampai institusi bimba A-I-U-E-O, kemudian mensosialisasikan bimba ke lingkungan terdekat, mulai kepada motivator unit, anggota keluarga rumah, wali murid, serta masyarakat sekitar. Yang kedua, motivator. Mempelajari tentang paradigma bimba, metode bimba, kurikulum bimba dalam kehidupan pribadi atau bermasyarakat. Kita dapat belajar tentang tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak, istri, ataupun suami, sebagai orang tua, serta bahkan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu kecerdasan emosi atau EQ meningkat, di mana kemampuan menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi diri sendiri dan orang lain semakin meningkat. Contohnya sebagai relawan literasi bimba A-I-U-E-O, kita saling mengingatkan dan mampu diingatkan dalam kebaikan dan kebersamaan. Terus berupaya berlatih untuk meningkatkan cudi tangkap, yaitu cudi tangkap jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta peduli melalui perannya masing-masing. Misalnya, seorang kepala unit mampu menerapkan cudi tangkap dalam perannya sebagai KU, mampu menerapkan sikap jujur, disiplin dalam menjalankan ilmu bimba, bertanggung jawab dalam tugasnya, mampu bekerja sama dan tim, menjunjung tinggi kepedulian. Motivator mampu menerapkan cudi tangkap dalam perannya sebagai motivator, mampu menerapkan sikap jujur, disiplin, menjalankan ilmu bimba, bertanggung jawab dalam tugasnya, mampu bekerja sama dalam tim, serta menjunjung tinggi tingkat kepedulian. Ketiga, kecerdasan spiritual SQ meningkat, di mana kemampuan untuk berpikir penuh syukur, mudah mengambil hikmah dalam setiap keadaan, optimis, atau ikhtiar semaksimal mungkin menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Tuhan, pribadi yang tidak tergantung hidup kepada orang lain, tetapi kepada Tuhannya sendiri. Dampak tidak belajar yaitu ketika kita tidak mau belajar menjadi seorang pembelajar, maka dampaknya sebagai berikut. Yang pertama, berpotensi merampas hak anak. Yang kedua, merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, mudah stres dan tidak disiplin. Yang keempat, tidak bahagia. Dan yang kelima, suka mengeluh dan menyalahkan orang lain. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan makna setiap ayat yang terkandung di dalam 7 nilai dasar bimba. 7 nilai dasar bimba yang pertama yaitu bahwa bimbingan minat belajar anak atau bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Kesimpulan dari makna tersebut yaitu minat baca dan minat belajar pada anak yang menciptakan suasana pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan. Ayat yang kedua yaitu bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Makna dari ayat kedua yaitu pemberian Tuhan yang paling berharga yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Jadi setiap yang berharga harus dijaga,
sebaik-baiknya. Ayat yang ketiga yaitu bahwa pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Ayat keempat, bahwa pendidikan secara bertahap, small step system, dan dengan pendekatan individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan atau fun learning. Kesimpulan atau makna dari ayat keempat yaitu fun learning Bimba A-I-O-E-O itu sangat unik. Agar bisa fun learning, maka perlu bertahap disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan belajar anak, bukan secara instan. Kemudian dibimbing secara individual berdasarkan karakteristik dan kesukaan anak. Ayat kelima yaitu bahwa bimbingan minat belajar pada anak merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Ayat keenam yaitu bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Arti dari ayat keenam yaitu komunitas Bimba adalah setiap individu yang bergabung dan menyatakan ingin membimbakan dimulai dari dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu ayat ketujuh, isinya bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa melakukan ikhtiar mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Makna dan kesimpulan dari ayat yang ketujuh yaitu mengetahui dan merasakan manfaat kebimbaan untuk dirinya sendiri. Maka seharusnya kita saling berbagi dan menularkan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Ayat keempat, bahwa pendidikan secara bertahap, small step system, dan dengan pendekatan individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan atau fun learning. Kesimpulan atau makna dari ayat keempat yaitu fun learning Bimba A-I-O-E-O itu sangat unik. Agar bisa fun learning, maka perlu bertahap disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan belajar anak, bukan secara instan. Kemudian dibimbing secara individual berdasarkan karakteristik dan kesukaan anak. Ayat kelima yaitu bahwa bimbingan minat belajar pada anak merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Ayat keenam yaitu bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Arti dari ayat keenam yaitu komunitas Bimba adalah setiap individu yang bergabung dan menyatakan ingin membimbakan dimulai dari dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu ayat ketujuh, isinya bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa melakukan ikhtiar mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Makna dan kesimpulan dari ayat yang ketujuh yaitu mengetahui dan merasakan manfaat kebimbaan untuk dirinya sendiri. Maka seharusnya kita saling berbagi dan menularkan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat.